Viral, tukang becak dipukuli oknum diduga ormas FPI lantaran merokok saat bulan puasa. Dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Nia Alif. Saat setan dan iblis diikat di bulan suci Ramadan, setan dalam wujud manusia rupanya masih berkeliaran dan menebar ketakutan. Setelah heboh pemuka kadrun, Bahar bin Smith dibebaskan dari penjara lantaran menganiaya anak kecil. Kini giliran oknum sealiran berulah. Lagi-lagi yang jadi korban adalah rakyat kecil dengan dalih membela agama. Di tengah sulitnya ekonomi, saat pandemi yang membuat banyak orang stres, ditambah oknum yang katanya agamis tapi main hakim sendiri. Harusnya oknum-oknum seperti ini yang lebih dulu ditertibkan sebelum PSBB dijalankan. Mereka ini lebih meresahkan masyarakat ketimbang corona itu sendiri. Mereka merasa lebih aparat ketimbang aparat. Makanya dengan mudah membubarkan kegiatan agama lain, membongkar warung, hingga melakukan kekerasan fisik. Bukannya mendemo Freeport atau Kedubes Belanda yang terlibat penangkapan aktivis provokasi. Mereka hanya berani main hakim pada rakyat kecil. Giliran keluarga cendana yang terkenal korup malah dieluh-eluhkan. Mereka ini beneran membela agama atau membela yang bayar? Saya yakin banyak elit yang kedapatan merokok, tapi beraninya cuma sama tukang becak. Seperti dilansir dari tribunjateng.com, seorang tukang becak di Pasar Sampang, Cilacap, berinisial SM, dianiaya orang, Minggu 17 Mei 2020. Penganiayaan itu diduga karena pelaku kesal melihat korban tidak berpuasa. Pelaku lalu mendekati korban dan mengingatkan atau tindakannya yang tidak berpuasa. Setelah diingatkan oleh pelaku, korban lalu turun dari becak. Lantas, pelaku memukuli korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di wajah. Kejadian ini pun viral di media sosial. Anton, adik korban, membagikan cerita yang dialami kakaknya di media sosial Facebook. Kepada tribunbanyumas.com, Anton mengatakan kronologi kejadian tersebut sesuai yang diceritakan di media sosial. Di media sosialnya, Anton menceritakan saat itu korban sedang ngetem penumpang di depan Pasar Sampang. Dalam keadaan sedang ngetem penumpang itu, korban sembari merokok. Lalu, datang seseorang, mengingatkan korban dan terjadilah penganiayaan tersebut. Anton menduga pelaku adalah oknum anggota ormas di Cilacap. Dia pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Sampang. Sekarang lagi dalam proses, katanya kepada tribunbanyumas.com, Senin 18 Mei 2020. Sementara itu, saat berita ini ditulis, Kapolsek Sampang belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Semoga kasus ini tak berakhir dengan materai 6.000 lagi. Ini jelas kekerasan fisik dan menimbulkan trauma secara permanen. Kepolisian harusnya bisa menangkap pelaku penganiayaan dan menjebloskan ke penjara. Sekarang kita tahu siapa yang sebenarnya hobi membuat keresahan di masyarakat. Kalau benar pelakunya dari ormas FPI, harusnya pemerintah tak perlu menunggu waktu lama untuk membekukannya, atau masih menunggu reshuffle Menteri Agama dulu, baru bertindak. FPI ingin membuat negara di atas negara, mengaku paling Pancasialis dan anti-komunis, tapi mencabik hukum dengan undang-undang negara, saat kepolisian yang memiliki wewenang menindak pelanggaran sipil diambil oleh mereka. Maka keresahanlah yang akan terjadi. Kenapa para oknum FPI termasuk Bahar bin Smith tidak mendaftar kepolisian atau tentara saja kalau ingin jadi superhero? Dengan begitu, mereka memiliki payung hukum ketika berbuat tindakan kekerasan di masyarakat yang menurutnya menyalahi aturan, bukan malah main hakim sendiri dan menjadi algojo dengan dalih agama. Inilah makanya ormas yang benar-benar NKRI seperti NU tidak pernah main hakim sendiri, karena mereka paham agama secara menyeluruh, bukan dari kulit luarnya seperti FPI dan keronconya. Segala aturan hukum dan perundangan di Indonesia sejatinya sudah menerapkan hukum Islam sendiri, tapi bahasanya saja yang berbeda. Seperti rambu-rambu lalu lintas dalam kitab suci Islam atau hadis juga disebutkan hukum yang mengatur keselamatan jiwa dan sebagainya. Jadi konyol memisahkan agama dan negara, apalagi menjunjung khalifah seolah-olah hanya satu-satunya solusi. Mereka-mereka ini orang yang beragama, tapi tidak menggunakan akalnya. Sama seperti orang makan tanpa dikunyah jadi keselak semua. Sejatinya, agama diturunkan Tuhan untuk membawa kedamaian.
Tapi kenapa slogan FPI dan HTI seakan-akan hanya untuk melawan kemungkaran, padahal yang paling tahu akan kebenaran hanya Tuhan semata. Justru, kesembuhan mereka yang akan membuat mereka jauh dari surga. Tapi sayangnya, mereka tak sadar karena dibutakan oleh ulama kardus. Karbitan yang koar-koar alim tapi cuma dari luarnya saja. Begitulah kura-kura.